Alhamdulillah ya, baik semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Ya, terima kasih kepada ketua kelas ya yang sudah memimpin doa teman-temannya. Sebelumnya Ibu ingin mengetahui terlebih dahulu siapa yang tidak hadir hari ini? Anissa. Hanya Anissa? Kenapa Anissa? Nah, teman-teman, kita mengetahui bahwa ada salah satu teman dari kalian, Anissa, sedang sakit. Nah, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa untuk kesembuhan Anissa agar Anissa dapat kembali belajar bersama kita di sini ya. Amin. Nah, anak-anak, minggu kemarin Ibu sudah membagi kalian ke dalam beberapa kelompok ya. Nah, sekarang kalian duduk bersama kelompoknya masing-masing dan sediakan alat belajarnya. Silakan ya, tidak berisik ya. Sudah siap? Ya. Anak-anak, masih ingat dengan materi yang sebelumnya sudah Ibu sampaikan? Ya, mengenai teks laporan hasil observasi. Jika minggu kemarin kita membahas mengenai pengertian teks laporan hasil observasi, mengenai struktur teks laporan hasil observasi, dan ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Nah, Ibu ingin sedikit mengulas ya. Kalian pasti sudah membaca kembali kan mengenai materi yang sebelumnya. Nah, apa yang kalian pahami mengenai teks laporan hasil observasi? Kelompok mana yang ingin menjawab? Silakan kelompok 2. Iya, benar sekali apa yang disampaikan oleh kelompok 2, yaitu teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisikan tulisan atau hasil pengamatan suatu objek secara detail ya, benar ya. Nah, kemudian Ibu ingin bertanya apa saja struktur teks laporan hasil observasi. Kelompok mana yang ingin menjawabnya? Iya, silakan kelompok 3. Iya, benar sekali. Jadi, dalam struktur teks laporan hasil observasi itu ada 3. Ada pernyataan umum, ada definisi bagian, dan ada definisi manfaat ya. Nah, kemudian Ibu ingin bertanya apa sih definisi bagian itu? Siapa yang bersedia menjelaskan? Oh ya, kelompok 3 lagi. Silakan kelompok 3, apa itu definisi bagian? Iya benar, jadi definisi bagian itu adalah penjelasan lebih jelas mengenai objek-objek pengklasifikasiannya. Jadi dalam pernyataan umum kita sudah menjelaskan pengklasifikasiannya. Nah, dalam definisi bagian kita menjelaskan lebih mendalam mengenai pengklasifikasian itu ya. Nah, selanjutnya Ibu ingin bertanya apa itu definisi manfaat? Siapa yang akan menjawabnya? Silakan kelompok 4. Ya. Ya, benar sekali ya. Jadi definisi manfaat itu, jadi dalam suatu teks laporan hasil observasi itu harus ada definisi manfaat ya. Jadi manfaat mengenai objek yang kita teliti ya. Lalu Ibu akan bertanya mengenai ciri-ciri atau unsur-unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi. Siapa yang akan menjawabnya? Ya, kelompok 5. Silakan kelompok 5. Apa itu apa saja unsur atau ciri-ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi? Ya, benar sekali. Jadi dalam teks laporan hasil observasi itu ada kata kerja, ada kata benda, ada frasa nomina, ada frasa verba, kemudian ada apa lagi? Ada afiksasi atau proses pengimbuhan, kemudian ada kalimat definisi, kalimat deskripsi, ada kalimat kompleks, dan ada kalimat simpleks ya. Ya, benar sekali. Nah, sudah paham ya? Iya, benar. Sudah ya. Nah, Ibu akan bertanya mengenai perbedaan antara kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Siapa yang akan menjawabnya? Ya, silakan kelompok 1. Iya, benar sekali. Kalau kalimat simpleks itu adalah kalimat
yang berisi satu predikat dan predikat tersebut merupakan kata kerja. Sedangkan kalimat kompleks adalah kalimat yang berisi dua predikat dan kedua predikat itu adalah kata kerja ya. Ya benar. Nah, anak-anak tolong perhatikan ibu ya di depan ya. Nah, di sini ibu sudah memiliki dua gambar ya. Nih di tangan ibu. Ini gambar pertama dan ini gambar kedua. Ya. Nah, dari kedua gambar ini, ibu ingin bertanya apa yang dapat kalian amati dari kedua gambar ini? Kelompok mana yang ingin memberikan tanggapannya mengenai pengamatannya? Ya, silakan kelompok 3. Iya, benar sekali. Jadi, gambar pertama ini adalah gambar lingkungan yang bersih ya. Nah, sedangkan gambar yang kedua ini adalah gambar lingkungan yang kotor karena kita dapat melihat di sini adalah banyaknya sampah ya yang berserakan. Lalu Ibu, apakah ada yang ingin bertanya mengenai kedua gambar ini? Silakan kelompok 2. Nah, adakah yang mau menjawab pertanyaan dari kelompok 2? Ya, silakan kelompok 3 ya, kelompok 3. Ya, benar sekali ya mengenai pertanyaan dan jawabannya, benar. Jadi, gambar ini merupakan salah satu objek dari teks laporan hasil observasi. Jadi, kedua gambar ini bisa kita jadikan objek untuk teks laporan hasil observasi. Sebenarnya masih banyak sekali ya objek untuk dijadikan teks laporan hasil observasi. Seperti yang ada di kehidupan kita, seperti gunung, sungai, dan juga hewan-hewan seperti kucing dan lain sebagainya, dan juga kegiatan-kegiatan yang biasa kita lakukan. Nah, itu bisa dijadikan objek. Nah, dan ini pun bisa ya dijadikan objek pengamatan kita. Nah, dari yang tadi sudah Ibu jelaskan, sekarang kalian buka halaman 9 mengenai teks laporan hasil observasi. Di situ ada contoh teks laporan hasil observasi, yaitu yang berjudul wayang. Ada kan? Iya, ada. Nah, dari teks tersebut Ibu akan memberi tugas kepada masing-masing kelompok ya untuk mengidentifikasi mengenai struktur teks laporan hasil observasi dan juga ciri-ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Ibu beri waktu 20 menit untuk masing-masing kelompok berdiskusi, yang kemudian hasil diskusi tersebut akan dipresentasikan. Nah, silakan dikerjakan ya. Bila ada tugas yang diberikan tidak jelas atau belum dipahami, boleh ditanyakan ke Ibu ya. Ya, silakan dimulai ya diskusinya. Nah, sudah selesai ya berdiskusinya. Sekarang kita mulai ya. Presentasinya dimulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Nah, semua kelompok sudah tampil ya, sudah memaparkan mengenai hasil diskusinya. Mari kita berikan aplaus. Ya, dari hasil diskusi tadi, apakah ada yang belum mengerti atau kurang mengerti? Boleh ditanyakan. Ya, silakan kelompok 3. Oh iya. Ya, mengenai definisi manfaat ya. Nah, definisi manfaat itu kita sudah mengetahui ya bahwa definisi manfaat itu berarti menjelaskan mengenai manfaat dalam objek yang diamati. Nah, dari wayang tadi, presentasi yang sudah dilakukan oleh anak-anak sekalian tadi, kalian sudah benar menentukan definisi manfaat. Jadi definisi manfaat dari teks wayang ini yaitu terdapat di bagian akhir paragraf, yaitu dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan antara lain sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Wayang bermanfaat sebagai media pendidikan. Nah, ini merupakan definisi manfaat. Jadi itu adalah manfaat dari wayang ya. Kemudian ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Ya, kelompok 4 ya. Ya, mengenai definisi kalimat, definisi, dan kalimat deskripsi ya. Kalian sudah mengetahui
atau belum mengetahui. Nah, jadi kalimat definisi itu biasanya kalimat yang didahului dengan kata adalah, kata yaitu, ialah, merupakan, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalimat definisi dalam teks ini tentunya ada ya, sudah ditentukan ya. Tadi presentasi pun sudah benar ya. Yang kalian sebutkan tadi sudah benar. Jadi kalimat definisi dalam teks wayang ini yaitu ada di bagian nih, wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Nah, ada kata adalah, berarti di sini adalah kalimat definisi. Kemudian ada kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi itu biasanya menjelaskan secara detail ciri-ciri suatu objek ya. Nah, dalam tadi tulisan teks laporan hasil observasi yang berjudul wayang, terdapat kalimat deskripsinya itu, wayang kulit ini dari kulit kerbau yang ditata dan diberi warna sesuai kaidah pulasan wayang pendalangan serta diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule. Nah, itu adalah kalimat deskripsi karena menjelaskan mengenai ciri-ciri suatu objek ya. Apa ada yang mau ditanyakan lagi? Oh ya, mengenai afiksasi ya atau proses pengimbuhan. Jadi proses pengimbuhan di sini itu, nih di awal kalimat kita, nih Ibu menemukan kata berasal ya. Tadi teman-teman ada kelompok yang menunjukkan contoh itu ya. Berasal itu terdiri dari imbuhan ber yang ditambah kata dasar asal menjadi berasal. Nah, itu adalah afiksasi atau proses pengimbuhan ya. Nah, jadi dalam struktur teks laporan hasil observasi itu kita dapat menentukan pernyataan umum, definisi bagian, dan definisi manfaat. Sedangkan ciri-ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi itu ada kata verba, kata nomina, frasa verba, frasa nomina. Kemudian afiksasi atau proses pengimbuhan. Kemudian ada kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kemudian ada kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Nah, itulah yang tadi sudah kalian kerjakan ya. Pertemuan selanjutnya kita masih belajar mengenai teks laporan hasil observasi. Nanti minggu depan kita akan bersama-sama belajar menulis teks laporan hasil observasi ya. Jadi di rumah kalian belajar kembali ya, pahami kembali mengenai teks laporan hasil observasi. Nah, sekian pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.